Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00 untuk menemani bulan puasa atau bulan Ramadan kalian. Kali ini aku akan membawakan kisah cerita yang berjudul Kisah Horor Tukang Gali Kubur. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Mbah Subarkah, begitulah panggilan akrab masyarakat Dusun Kluweh. Kakek berusia 65 tahun yang berprofesi sebagai penggali kubur di pemakaman tak jauh dari tempat tinggalnya. Kemarin ketika kami bertemu di salah satu warung tenda atau kerap disebut dengan angkringan, beliau bercerita tentang peristiwa yang pernah ia alami selama ini. Salah satunya yaitu ketika beliau melihat penampakan pocong nyata di depan kedua matanya. Awalnya sih memang saya pancing-pancing dengan beberapa pertanyaan, kurang lebih seperti ini. Gimana Mbah masih kuat jadi tukang gali kubur? Tanyaku. Beliau pun menjawab dengan kalem, ya namanya orang bekerja nak, Simbah kan sudah tua, sebisanya lah, biar nggak jadi beban anak-anak. Toh anak-anak Simbah semuanya juga sudah pada berkeluarga. Tidak enak kalau minta terus-terusan. Wah, ternyata juga saya mendengar jawaban kakek yang satu ini. Untuk mendinginkan suasana sambil minum jahe susu, saya kembali bertanya kepada Simbah. Lantas, Simbah pernah nggak mengalami kejadian menakutkan selama menjadi tukang gali kubur? Mulai dari sana, kemudian Mbah Subarkah banyak bercerita tentang pengalamannya selama bekerja sebagai penggali kubur. Mulai dari melihat tuyul, hingga gendruwo, penampakan pocong nyata di kedua matanya. Dari cerita Simbah Subarkah pula saya mengetahui ternyata selain diminta bantuan dalam menggali kubur, Simbah juga diberikan kepercayaan untuk menjaga kuburan oleh masyarakat, sehingga kerap menyiangi rumput dan membersihkan seluruh makam yang terdapat di pemakaman umum tersebut. Kisah misteri paling mengerikan yang dialami Mbah Subarkah, menurut saya, ketika ia bercerita tentang pocong yang mengikutinya. Kisah misteri hantu pocong mengikuti tukang gali kubur dialami oleh Mbah Subarkah kurang lebih setahun yang lalu. Beliau bercerita bahwa pada saat itu sedang memakamkan salah satu jenazah yang meninggal pada malam Selasa Kliwon. Jika orang tua dulu mempercayai kalau ada orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon, tempat pemakamannya harus dijaga selama 7 hari terhitung sejak mayat itu dikebumikan. Begitulah kurang lebih Simbah bercerita. Entah
Alasannya apa? Yang jelas pada saat ini, kepercayaan semacam itu sudah memudar di kalangan masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang mengetahuinya. Sebagai seseorang pekerja yang diberikan amanah, beliau memang tergolong sangat bertanggung jawab, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah memakamkan jenazah orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon. Mbah Subarkah lantas dengan berani tidur di area pemakaman selama 7 hari 7 malam. Memang sekilas tidak ada yang mencurigakan pada malam pertama dan kedua. Namun pada malam ketiga, tepatnya pada malam Jumat, kejadian aneh mulai dirasakan Simbah. Semenjak ia datang di area pemakaman pada pukul 10 malam, bau kemenyan menyengat dan terkadang diikuti dengan bau busuk seperti bau bangkai yang Simbah rasakan. Namun karena beliau merasa keamanan pemakaman menjadi tanggung jawabnya, maka beliau berusaha membiarkan perasaan aneh tersebut. Awal mulanya pada tengah malam, Mbah Subarkah yang hanya tiduran beralaskan sepotong tikar mendengar suara gemblegar dari dalam area pemakaman. Mungkin seperti perasaan yang sangat besar, atau lebih mirip lagi dengan suara halilintar tutur beliau. Dari area pemakaman, tiba-tiba ia melihat ada cahaya merah, semacam bulam lampu, namun terlihat lebih remang. Sontak beliau berdiri dan memperhatikan sekelilingnya. Apa gerangan yang terjadi? Tidak lama kemudian cahaya merah itu menghilang begitu saja, sehingga membuat Mbah Subarkah merasa penasaran. Karena tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, kemudian beliau mengambil senter dan menuju tempat pemakaman orang yang dikebumikan pada hari Selasa yang lalu. Beliau memeriksa keadaan. Memang tidak ada yang janggal, melainkan terdapat beberapa jejak kaki, seperti jejak kaki kucing, namun lebih agak besar. Simbah berpikir, barangkali ada kucing yang mendekat atau melewati tanah pemakaman tersebut. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, kemudian Simbah Subarkah berjalan menuju pintu keluar. Di saat itu Simbah merasakan bulu kudunya berdiri dan merinding tanpa bisa ia tahan. Belum juga sampai ke pintu gerbang pemakaman, beliau sekedar menengok ke arah belakang. Dan apa yang Simbah lihat? Ya, penampakan pocong nyata terlihat di depan kedua matanya. Rupanya pocong tersebut mengikuti Simbah menuju pintu pemakaman. Sontak karena kaget, Mbah Subarkah langsung berbalik badan dan berharap penampakan yang barusan ia lihat segera lenyap. Namun tidak demikian seperti yang beliau harapkan. Ternyata ketika ia sampai pintu gerbang, pocong tersebut masih mengikutinya dari belakang dan baru menghilang ketika Simbah membacakan doa sebisanya. Beliau juga menuturkan bahwa cerita orang tentang pocong berjalan melompat-lompat itu tidak benar, karena beliau melihat sendiri jalan hantu pocong itu tidak melompat,
melainkan melayang di udara tanpa menyentuh tanah. Demikian kisah yang dialami oleh Mbah Subarkah. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.